Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penelusur sejarah yang dirahmati Allah, di bumi Nusantara ini, Allah telah mengutus para kekasihnya untuk menuntun umat menuju jalan kebenaran. Mereka adalah para wali Allah, sosok-sosok penuh cahaya yang mengorbankan jiwa dan raganya demi menyebarkan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan kelembutan. Di channel Menelusuri Sejarah, kita akan mengupas kisah-kisah penuh makna dari para wali. Salah satunya adalah sosok agung Sunan Muria Raden Umar Said. Seorang ulama besar yang dakwahnya merangkul semua lapisan masyarakat, menebar kasih sayang, dan menyatukan Islam dengan budaya Jawa yang luhur. Melalui perjalanan sejarah beliau, kita akan menyelami pelajaran hidup, keteladanan akhlak, dan nilai-nilai suci yang tetap relevan hingga hari ini. Mari kita telusuri setiap jejak, memahami setiap hikmah, dan mengambil cahaya dari kisahnya. Agar iman kita semakin kokoh, dan cinta kita kepada Allah semakin bertambah. Tetap bersama kami di Menelusuri Sejarah, karena setiap kisah bukan sekadar cerita, melainkan petunjuk menuju kebijaksanaan. Kali ini kita akan mendalami kesaktian Sunan Muria yang luar biasa. Di tengah riuhnya perubahan zaman di tanah Jawa pada abad ke-15, lahirlah seorang anak yang kelak akan dikenal dengan nama Sunan Muria, atau dalam nama kecilnya, Raden Umar Said. Ia bukanlah anak biasa. Darah seorang wali besar, Sunan Kalijaga, mengalir dalam tubuhnya. Dari garis ibunya, ia juga masih memiliki hubungan dengan kalangan bangsawan Jawa, membuat dirinya lahir di persimpangan dua dunia. Dunia kerakyatan yang sederhana dan dunia kebangsawanan yang penuh kewibawaan. Sejak kecil, Umar Said sudah menunjukkan perbedaan dibandingkan anak-anak seusianya. Tubuhnya kuat dan cepat belajar. Ia mampu berlari menembus hutan, berenang di sungai yang deras, dan memanjat pohon tinggi dengan lincah. Namun, bukan hanya tubuhnya yang menonjol, hatinya pun jernih, mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Ia tak tahan melihat seorang petani kesulitan mengangkat hasil panen, atau seorang nelayan yang perahunya terbalik di laut. Dengan sigap, ia turun tangan membantu, walau usianya masih belia. Ayahnya, Sunan Kalijaga, melihat potensi itu dan mulai menanamkan ajaran Islam dengan caranya yang khas, lembut, penuh perumpamaan, dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Umar Said tidak hanya diajari menghafal doa dan membaca Al-Quran, melainkan juga memahami makna hidup melalui alam. Kalijaga sering mengajaknya berjalan kaki jauh ke dalam hutan. Di sana, mereka duduk di bawah pohon besar, mendengarkan suara angin, gemericik sungai, dan kicau burung. "Lihatlah, nak," ujar Kalijaga, "semua makhluk ini bertasbih, mereka punya jalan sendiri untuk mendekat kepada Allah. Tugas manusia adalah menjaga, bukan merusak." Selain itu, Sunan Kalijaga juga melatih ketahanan fisik dan mental Umar Said. Ia diajarkan untuk tidak mudah mengeluh ketika lapar, tidak menyerah ketika menghadapi perjalanan jauh, dan tidak takut dengan kesunyian malam. Kadang, sang ayah membiarkannya bermalam di hutan seorang diri, hanya ditemani suara jangkrik dan nyala bulan. Dari situlah keberanian dan keteguhan Umar Said terbentuk, membuatnya kelak mampu hidup di tempat terpencil dan menghadapi medan dakwah yang penuh tantangan. Namun, darah wali bukan hanya mewariskan kekuatan fisik. Umar Said juga memiliki ketajaman rohani. Ia seringkali bisa merasakan isi hati seseorang hanya dengan memandang wajahnya. Jika ada yang gelisah, ia tahu cara menenangkan.
Jika ada yang keras kepala, ia bisa melunakkan dengan perkataan sederhana. Kemampuan ini kelak menjadi salah satu karomahnya. Kesanggupan menundukkan ego manusia tanpa harus mengangkat senjata. Dalam masa mudanya, ia juga menyaksikan bagaimana ayahnya berdakwah dengan penuh kesabaran. Sunan Kalijaga tidak serta-merta melarang masyarakat melakukan ritual lama mereka. Beliau justru menyelipkan nilai-nilai Islam di dalamnya, mengubah arah doa tanpa mengubah bentuk tradisi secara kasar. Umar Said belajar satu hal penting dari situ, bahwa hati manusia tidak bisa dipaksa, melainkan disentuh perlahan. Kehidupan masa mudanya penuh dengan tempaan, baik dari sisi lahir maupun batin. Ia tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, namun tetap rendah hati. Tidak ada kesombongan dalam dirinya meski ia sadar bahwa ia anak seorang wali besar. Sebaliknya, ia justru merasa memiliki tanggung jawab yang berat. Meneruskan jejak ayahnya dalam menyebarkan cahaya Islam di tanah Jawa. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa Umar Said bukan sembarang pemuda. Mereka melihat kilau keteguhan dalam matanya, kekuatan dalam langkahnya, dan keteduhan dalam suaranya. Di usia muda, ia sudah mulai dikenal sebagai sosok yang mampu menyelesaikan perselisihan kecil di desa, menenangkan hati orang yang bersedih, atau memberi solusi bagi masalah sehari-hari. Semua tanda itu adalah isyarat bahwa perjalanan hidupnya tidak akan biasa. Ia bukan hanya akan menjadi seorang pemuda yang kuat, melainkan seorang wali yang kelak memilih jalan berbeda. Bukan di istana, bukan di kota besar, tetapi di tempat yang jauh dari keramaian puncak Gunung Muria, tempat legenda hidupnya akan ditulis oleh zaman. Setelah melewati masa mudanya di bawah asuhan Sunan Kalijaga, Raden Umar Said memilih jalan hidup yang tidak biasa, berbeda dengan banyak wali lain yang berdakwah di pusat-pusat kerajaan atau di pesisir yang ramai dengan pedagang. Umar Said justru menetap di puncak Gunung Muria. Keputusan ini membuat banyak orang heran. Mengapa seorang putra wali besar memilih tempat terpencil, jauh dari keramaian, penuh dengan hutan lebat dan kabut tebal? Namun, pilihan itu bukan tanpa alasan. Umar Said melihat bahwa kehidupan di lereng dan puncak Gunung Muria masih dipenuhi oleh masyarakat yang erat dengan tradisi lama. Mereka adalah petani yang menanam padi dan jagung di ladang kecil, nelayan yang pergi ke laut dengan perahu sederhana, dan pengrajin kayu yang hidup dari hasil hutan. Meski kehidupan mereka penuh kerja keras, hati mereka masih melekat pada kepercayaan kuno. Menyembah roh pohon besar, memberi sesaji di batu hitam, atau meminta pertolongan pada penunggu gunung. Bagi Sunan Muria, gunung adalah tempat terbaik untuk mendekat kepada Allah, sekaligus menyentuh hati masyarakat. Kalau dakwah harus menuruni jurang dan mendaki bukit, biarlah itu menjadi bagian dari pengorbanan, ucapnya kepada murid-muridnya. Ia percaya, semakin sulit medan yang ditempuh, semakin besar pula pahala perjuangan yang ditulis di sisi Allah. Kehidupan di puncak Gunung Muria penuh tantangan. Jalan setapak licin, curam, dan dipenuhi akar-akar pohon kabut sering turun tiba-tiba, membuat pandangan hanya sejauh lengan. Suara binatang buas kadang terdengar di malam hari, membuat siapapun yang baru pertama kali naik gunung itu merasa gentar. Namun, bagi Sunan Muria, semua itu adalah madrasah alam, tempat belajar tentang kesabaran, keberanian, dan keteguhan iman. Beliau membangun sebuah pesantren sederhana di lereng gunung, rumah kayu beratap daun, tidak jauh dari sumber mata air.
Di tempat itu, ia mengajar murid-murid, menerima tamu dari desa sekitar, dan beribadah sepanjang malam. Murid-murid yang datang dari berbagai daerah harus berlatih ketahanan tubuh dengan berjalan jauh, membawa kayu bakar, mencari air, bahkan membantu masyarakat desa sekitar. Dengan cara itu, ilmu agama tidak hanya diajarkan lewat lisan, tetapi juga lewat keteladanan hidup. Sunan Muria tidak pernah menempatkan dirinya di atas rakyat. Ia sering turun ke sawah membantu petani menanam padi, atau ikut menimba air bersama ibu-ibu desa. Ketika musim panen tiba, ia turut memikul hasil bumi sambil bercakap-cakap ringan. Kerja adalah ibadah, katanya sambil tersenyum. Bagi rakyat, kehadiran wali ini seperti cahaya yang menyinari hidup mereka. Mereka tidak merasa digurui, melainkan didampingi. Dakwahnya lembut, penuh kesabaran. Ia tidak serta-merta melarang masyarakat yang masih percaya pada kekuatan pohon besar atau batu keramat. Sebaliknya, ia menyelipkan doa-doa Islam dalam tradisi mereka. Jika ada selamatan, ia mengarahkan bacaan doa kepada alam. Jika ada ritual syukuran panen, ia memimpin dengan ayat-ayat suci. Dengan cara itu, perlahan masyarakat mulai mengenal dan mencintai ajaran Islam tanpa merasa kehilangan jati diri. Medan Gunung Muria juga menjadi tempat uji stamina luar biasa yang dimiliki Sunan Muria. Ia bisa berjalan berhari-hari menuruni bukit untuk menemui masyarakat di desa pesisir, lalu kembali mendaki dengan semangat yang tak pernah surut. Bahkan ketika usianya menua, tubuhnya tetap kuat, seolah-olah gunung memberi tenaga tambahan kepadanya. Murid-muridnya sering kewalahan mengikuti langkah beliau. Nafas mereka terengah-engah, kaki mereka gemetar. Namun Sunan Muria tetap berjalan dengan langkah ringan. Jika melihat murid yang hampir menyerah, beliau menepuk bahunya sambil berkata, "Kuatkan hatimu, dakwah ini bukan jalan yang mudah. Jika kakimu lelah, ingatlah bahwa surga lebih tinggi dari puncak gunung manapun." Kalimat itu memberi kekuatan baru, membuat murid-muridnya sanggup melanjutkan perjalanan. Meski tinggal di gunung, Sunan Muria tidak hidup dalam kemewahan. Pakaiannya sederhana, makanannya hanya hasil bumi dan sayur-mayur yang tumbuh di sekitar. Kadang ia hanya makan singkong rebus atau jagung bakar, namun kesederhanaan itu justru membuat hatinya lapang. Ia tidak pernah terikat pada dunia, karena seluruh hidupnya dipersembahkan untuk dakwah dan ibadah. Masyarakat yang berkunjung ke puncak gunung sering terkesan melihat betapa tenang dan damainya suasana di sekitar pesanggerahan beliau. Kabut yang turun, suara burung yang berkicau, dan gemericik air dari sendang seolah menjadi saksi bisu betapa Allah menurunkan berkah bagi siapa saja yang ikhlas hidup untuknya. Dari puncak gunung itulah nama Sunan Muria mulai dikenal luas. Masyarakat dari desa-desa jauh rela mendaki hanya untuk meminta nasihat, doa, atau sekadar melihat wajahnya yang penuh wibawa namun teduh. Murid-muridnya semakin bertambah, dan ajaran Islam perlahan menyebar dari lereng gunung hingga pesisir Jepara, Kudus, Pati, dan Rembang. Bagi orang awam, kehidupan di gunung tampak penuh kesulitan. Tapi bagi Sunan Muria, di sanalah letak kekuatan sejati, hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dekat dengan alam, dan yang paling penting dekat dengan Allah. Gunung Muria bukan hanya menjadi rumahnya, melainkan juga saksi sejarah. Di sanalah seorang wali besar menanamkan benih dakwah dengan keringat, tenaga, dan doa yang kelak tumbuh menjadi hutan rimbun ajaran Islam di tanah Jawa.
Hidup di puncak Gunung Muria tidak hanya membentuk ketahanan jasmani Sunan Muria, tetapi juga menyingkapkan karomah yang Allah anugerahkan kepadanya. Karomah ini bukan untuk menonjolkan diri, melainkan sebagai jalan dakwah membuat masyarakat percaya, lalu membuka hati mereka untuk menerima Islam dengan penuh keikhlasan. Dari banyak kisah yang hidup dalam ingatan rakyat, beberapa karomah Sunan Muria paling dikenal hingga kini. Suatu hari, Sunan Muria bersama murid-muridnya menempuh perjalanan panjang mendaki gunung. Medan berat membuat para murid kelelahan, keringat bercucuran, napas mereka tersengal-sengal, dan rasa haus tak tertahankan. Namun di sekeliling mereka, hanya ada bebatuan dan pepohonan lebat. Melihat murid-muridnya hampir menyerah, Sunan Muria menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Ia berdoa dengan hati yang khusyuk, memohon kepada Allah agar memberi pertolongan. Tak lama, dari tanah kering itu tiba-tiba memancar mata air jernih, dingin, dan menyegarkan. Murid-murid segera minum sepuasnya, rasa lelah mereka lenyap, dan semangat kembali menyala. Mata air itu dikenal hingga kini sebagai Sendang Rejoso. Warga percaya, airnya membawa berkah, menyejukkan hati, bahkan bisa menjadi penawar rasa gundah. Hingga berabad-abad kemudian, sendang itu masih mengalir, menjadi saksi nyata bahwa doa seorang wali mampu melahirkan kehidupan di tengah kesulitan. Pernah suatu musim kemarau panjang melanda wilayah sekitar Muria, sawah retak, sungai surut, dan ladang kering. Para petani resah karena tanaman mereka hampir mati. Mereka pun mendaki gunung untuk meminta pertolongan Sunan Muria. Dengan penuh iba, beliau mengajak masyarakat berwudu, lalu memimpin salat berjamaah di puncak gunung. Setelah itu, beliau menengadahkan tangan ke langit, berdoa dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Langit yang semula cerah perlahan berubah mendung. Awan hitam berkumpul, angin bertiup kencang, dan tak lama kemudian hujan turun deras membasahi bumi. Masyarakat bersujud penuh syukur. Mereka sadar bahwa hujan itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan jawaban doa seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya. Dari peristiwa itu, keyakinan mereka pada ajaran Islam semakin kuat. Bukan hanya alam yang tunduk pada doa Sunan Muria, hati manusia pun dulu ketika bersamanya. Ada kisah tentang seorang kepala desa yang keras kepala dan menolak ajaran Islam. Setiap kali Sunan Muria datang, ia menghindar, bahkan kadang mengejar secara kasar. Namun Sunan Muria tidak membalas dengan marah. Ia tetap mendekati dengan senyum, menolong desa itu saat kesulitan, dan memberi nasihat dengan bahasa sederhana. Hingga suatu hari, kepala desa itu jatuh sakit parah, tabib dan dukun desa tak sanggup menyembuhkan. Akhirnya ia dipertemukan dengan Sunan Muria. Dengan penuh kasih, Sunan Muria meruqyahnya dengan doa-doa. Ajaibnya, penyakit itu berangsur sembuh. Sejak hari itu, kepala desa itu berubah total. Ia menjadi pengikut setia Sunan Muria, dan bahkan mendorong seluruh warganya untuk memeluk Islam. Kisah ini membuat banyak orang percaya bahwa kesaktian terbesar Sunan Muria bukanlah tongkat yang bisa memancarkan air, bukan pula doa yang menurunkan hujan, tetapi kemampuannya menundukkan hati manusia dengan kelembutan. Masyarakat sekitar juga meyakini bahwa pada malam-malam tertentu, puncak Gunung Muria bercahaya lembut. Konon, cahaya itu datang dari tempat Sunan Muria beribadah sepanjang malam. Doa-doanya memancar, menembus kabut, seolah-olah gunung itu sendiri menjadi lentera bagi desa-desa di bawahnya.
Cahaya itu bukan sekadar fenomena gaib, melainkan simbol bahwa keimanan seorang hamba dapat menerangi sekelilingnya. Hingga kini, sebagian peziarah yang datang ke makam Sunan Muria di Solo percaya, doa yang dipanjatkan dengan ikhlas di tempat itu masih menggema ke langit, sebagaimana doa sang wali dahulu. Seorang wali bukan hanya meninggalkan jejak berupa makam atau cerita karomah. Warisan sejati mereka adalah ilmu, teladan, dan murid-murid yang meneruskan perjuangan. Sunan Muria memahami hal itu. Ia sadar dirinya hanyalah satu jiwa, sementara dakwah membutuhkan ribuan tangan, ribuan kaki, dan ribuan hati yang tabah. Maka, sepanjang hidupnya di Gunung Muria, ia memusatkan perhatian pada pendidikan para murid, membentuk mereka menjadi generasi tangguh yang mampu melanjutkan cahaya Islam ke pelosok Nusantara. Metode pendidikan Sunan Muria tidak biasa. Ia tidak hanya mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, memahami tafsir, dan menghafal hadis. Ia juga melatih fisik dan mental mereka dengan cara yang keras, namun penuh makna. Setiap pagi, murid-murid diminta berjalan jauh menuruni gunung untuk membantu petani di ladang atau ikut nelayan menabar jala di pantai. Setelah itu, mereka harus kembali mendaki gunung dengan membawa hasil bumi sebagai bekal bersama. Latihan ini bukan sekadar untuk menguatkan tubuh, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa empati pada rakyat kecil. Di malam hari, mereka tidak dibiarkan tidur nyenyak sepanjang malam. Sunan Muria membangunkan mereka untuk salat tahajud, lalu berzikir hingga fajar. Dengan begitu, murid-muridnya terbiasa menjaga keseimbangan antara tenaga lahir dan kekuatan batin. Bagi Sunan Muria, murid yang hanya pandai bicara agama, tapi lemah menghadapi kehidupan nyata, tidak akan sanggup berdakwah. Ia ingin mencetak pribadi yang kuat jasmani, kokoh rohani, dan lembut hati. Didikan itu melahirkan murid-murid yang luar biasa. Mereka terbiasa berjalan berhari-hari tanpa mengeluh, terbiasa menahan lapar saat berpuasa, dan terbiasa menenangkan hati masyarakat dengan kelembutan. Dari sanalah lahir generasi tangguh yang kelak menjadi penyebar Islam di berbagai penjuru Jawa dan bahkan keluar pulau. Ada murid yang menjadi guru di desa-desa pesisir Jepara. Ada pula yang berdakwah hingga ke daerah Pati, Rembang, dan Bloran. Beberapa di antaranya bahkan menyebarkan ajaran Islam melalui jalur perdagangan, menikah dengan masyarakat setempat, lalu membangun keluarga yang kuat dalam iman. Sunan Muria mengajarkan satu prinsip kepada mereka, jadilah mata air di tempatmu berdiri, dimanapun engkau berada, hadirkan kesejukan. Kalimat itu terpatri dalam hati murid-muridnya. Mereka sadar bahwa tugas dakwah bukan sekadar mengajar, tetapi juga menyejukkan, menguatkan, dan memberi kehidupan seperti air yang mengalir di pegunungan. Warisan murid-murid Sunan Muria tidak berhenti di lereng gunung. Perlahan, mereka menyebar lebih jauh, membawa ajaran Islam hingga ke pelosok Nusantara. Ada yang singgah di daerah pesisir Kalimantan, ada pula yang mengikuti jalur perdagangan menuju Maluku. Metode yang mereka gunakan sama seperti guru mereka. Pendekatan budaya dan empati. Mereka tidak merusak adat, melainkan menyelipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Jika masyarakat memiliki tradisi gotong royong, mereka menyelipkan daun sebelum bekerja. Jika ada upacara adat, mereka mengganti sesaji dengan doa syukur kepada Allah. Dengan cara itu, ajaran Islam menyebar tanpa menimbulkan perpecahan, melainkan memperkuat persatuan.
Sejarah mencatat, keberhasilan dakwah Islam di Nusantara bukan karena pedang atau paksaan, melainkan karena kelembutan para wali. Dan murid-murid Sunan Muria adalah salah satu tulang punggung dari gerakan besar itu. Dari kisah di atas, dapat disimpulkan bahwa kesaktian Sunan Muria adalah karunia ilahi yang hadir bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk memperkuat dakwah. Dari tongkat yang memancarkan air, doa yang mendatangkan hujan, hingga kemampuan meluluhkan hati manusia, semua menunjukkan satu hal. Kekuatan sejati terletak pada kedekatan dengan Allah. Karomah itu menjadi bukti nyata bagi masyarakat bahwa ajaran yang beliau bawa bukan sekadar kata-kata, melainkan jalan hidup yang penuh dengan keberkahan. Dan dari puncak Gunung Muria, cahaya dakwah itu terus menyebar, mengakar dalam hati masyarakat Jawa hingga berabad-abad kemudian. Warisan Sunan Muria bukan hanya berupa cerita karoman atau kisah mistis, melainkan generasi penerus yang kuat dan ikhlas. Mereka adalah perpanjangan tangan sang wali yang terus menyebarkan cahaya Islam dari satu desa ke desa lain, dari satu pulau ke pulau lain. Gunung Muria, dengan segala kabut dan kesunyian puncaknya, menjadi saksi bagaimana seorang wali menanamkan benih dakwah melalui murid-muridnya. Dan dari puncak itulah, cahaya itu terus memancar, hingga kini seakan menegaskan bahwa meski jasad Sunan Muria telah lama bersemayam, ruh perjuangannya masih hidup dalam setiap langkah umat yang meneladani jejaknya. Demikianlah kisah legenda kesaktian Sunan Muria, seorang wali Allah yang memilih jalan sunyi di puncak Gunung Muria untuk menerangi hati umat dengan dakwah penuh kesabaran dan kasih sayang. Kita belajar bahwa kesaktian sejati bukanlah pada kemampuan menguasai alam atau menundukkan orang lain, tetapi pada kemampuan menundukkan diri sendiri dan mengabdikan hidup untuk kebaikan bersama. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama kami di channel Menelusuri Sejarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya yang penuh hikmah dan inspirasi.